Shalom saudara dan teman-teman dimanapun berada, bersama dengan saya Pastor John George Nicholas dalam program Gempah yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Apa yang menjadi alasan dan dasar saya membuat program ini? Yang pertama, atas permintaan dari banyak-banyak teman-teman dan saudara di media sosial online yang seringkali membacakan setiap hari renungan tertulis yang saya buat, sehingga mereka minta dibuat video supaya lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan makna dan pengertian atas apa yang saya sampaikan. Yang kedua, karena tentunya meneliti firman Tuhan adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang percaya, dalam hal ini kita semua sekalian. Oleh karena itu adalah sebuah perintah dari firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu saya akan mengawali program ini dengan sebuah tema yang adalah kebahagiaan yang terdapat di dalam orang-orang yang meneliti firman atau tulisan firman Tuhan. Saya mengulangi, kebahagiaan dari orang-orang yang meneliti firman Tuhan. Banyak orang cari kebahagiaan, itu bukan hal yang rahasia. Semua orang mau bahagia dimanapun berada. Semua manusia rindu membahagiakan dirinya. Tetapi seringkali dunia ini menarik kita untuk mencari kebahagiaan dengan cara dunia pula. Sehingga seringkali orang percaya jauh dari keberhasilan dan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa mereka menggunakan cara duniawi untuk mencapai kebahagiaan? Mereka mencari kebahagiaan melalui yang namanya kekayaan, melalui yang namanya jabatan atau status sosial dan sebagainya. Sehingga seringkali itu tidak kunjung terwujud, sehingga mereka kecewa dengan manusia, bahkan beberapa orang yang saya pernah lihat kecewa dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita akan memahami kebahagiaan yang saya maksud adalah kebahagiaan secara ilahi, kebahagiaan yang berasal dan bersumber dari pribadi Tuhan sendiri. Sehingga di dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Yakobus 1 ayat yang ke-25, kita akan memahami dengan judul perikop pendengar atau pelaku firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia atau berbahagia oleh perbuatannya. Jadi dengan jelas kita melihat beberapa hal. Berbahagia orang yang meneliti firman Tuhan. Kenapa demikian saudara? Karena di sini disebut itu bahwa firman-Nya adalah hukum, ketetapan, perintah atau arahan dari Tuhan sendiri adalah sempurna, saudara. Di sini dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Banyak hukum di dunia ini. Di dalam pemerintahan ada undang-undang, ada hukum tertentu, di dalam kepolisian, di dalam sekolah, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa semua hukum itu adalah hukum yang dilakukan dan ditetapkan oleh manusia. Dan manusia itu tidak sempurna, sehingga tidak mungkin melakukan hukum atau mengadakan hukum yang sempurna. Karena manusia yang tidak sempurna tidak bisa melakukan yang sempurna. Tetapi Alkitab atau penulisan Alkitab yang disebut firman Tuhan adalah sempurna, kata Alkitab sendiri. Sehingga dia sempurna karena yang membuat itu, yang menetapkan itu adalah pribadi yang sempurna, yang adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara dan saya yang mengambil waktu meneliti Alkitab, penulisan yang ada di dalamnya, saudara akan menemukan kekayaan yang tersembunyi. Saudara dan saya akan menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dan rahasia-rahasia itu akan memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru buat saudara, yang akan menjadi sarana yang membawa saudara mencapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang murni. Maka penting saudara meneliti firman. Meneliti artinya saudara mencari tahu, saudara menyelidiki, saudara menggali apa yang saudara bacakan. Tentunya itu akan memerlukan yang namanya waktu, akan memerlukan yang namanya fokus, perhatian, ketelitian,
kehati-hatian. Artinya tidak bisa saudara datang baca Alkitab seperti saudara baca novel, buku novel. Tidak bisa. Tidak bisa seperti saudaranya membacakan pesan di handphone saudara lalu begitu saja, maaf. Artinya saudara harus menyediakan waktu untuk mulai mempelajari firman itu, meneliti firman itu, meng-cross check firman itu, menggali makna yang tersembunyi di balik setiap firman Tuhan, sehingga melalui hal itu saudara akan menemukan kekayaan yang tersembunyi. Bukan ada uang duniawi itu, tidak. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam firman sehingga dia sanggup mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Bukan uang. Uang tidak menentukan kebahagiaan. Ada banyak orang yang kaya raya tetapi tidak bahagia. Ada orang yang punya status yang tinggi tetapi tidak bahagia. Ada orang yang punya secara manusiawi apa yang bisa dikatakan bisa membahagiakan mereka, tapi faktanya tetap mereka tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan tidak terkandung di dalam hal apapun selain di dalam kebenaran itu sendiri yang adalah firman Tuhan atau penulisan Alkitab. Oleh karena itu ayat yang sama berkata, karena di dalam hukum itu bukan sekedar saudara akan mendapat pengetahuan, tetapi pengetahuan yang saudara dapatkan akan memerdekakan saudara dan saya. Memerdekakan saudara dan saya. Kita lihat di sini katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi tanpa saudara menggali, tanpa saudara meneliti, saudara tidak akan mengetahui sesuatu apapun, dan saudara tetap orang yang diperangkap oleh dunia ini yang gelap. Saudara tetap dalam kebodohan dunia. Karena Alkitab catat kepintaran dunia adalah kebodohan di hadapan Allah. Sehingga banyak orang mengandalkan kepintaran-kepintarannya sendiri. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam kepintaran saudara dan saya, kita itu ada dalam kegelapan. Karena dunia tidak ada terang. Oleh karena itu saudara ketika mulai meneliti firman Tuhan, saudara akan dimerdekakan oleh rahasia yang saudara dapatkan di dalamnya. Maka firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Jadi saudara akan berbahagia kalau saudara mulai meneliti firman Tuhan. Oleh karena itu program ini saya mengharapkan mendorong saudara untuk mulai bukan sekedar membacakan firman, tetapi ambil waktu untuk meneliti, mempelajari, menggali, mencari makna, sehingga saudara akan dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, tentunya dari Roh Tuhan yang memberi pengertian itu, sehingga melalui itu saudara bisa merdeka dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Yang kedua di sini, selain meneliti dikatakan tekun di dalam kebenaran atau dalam apa yang saudara sudah dapatkan. Sehingga ketekunan itu akan menjadi sesuatu yang matang yang membawa saudara lebih jauh ke depan. Coba kita lihat dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ketekunan adalah sesuatu yang penting dalam segala hal. Sesuatu yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan buah yang matang. Sesuatu yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan yang namanya keahlian. Sesuatu yang dilakukan dengan tekun akan membawa kita menjadi melakukan segala sesuatu dengan mendekati kesempurnaan. Saya mengambil contoh ketika seseorang lagi masak, saudara. Dia mempersiapkan bumbu-bumbu, dia meracik bumbu-bumbu, dia menaruh di api. Tidak langsung mematikan api. Kenapa? Perlu sebuah proses supaya bumbu itu matang di dalam air atau dalam sup itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah menghasilkan rasa yang enak di mulut. Itu sama dengan firman Allah. Ketika saudara menggali, meneliti, mempelajari, dan saudara mulai mendapatkan makna yang saudara dapat mulai saudara kelola sehingga menjadi sesuatu yang membuat saudara semakin memahami kehendak Allah. Demikianlah saudara mencapai kebahagiaan. Kenapa saudara akan mulai, pengetahuan yang diterima akan mulai berperang dalam hati saudara. Sehingga di dalam hati saudara akan memunculkan rasa yang baru. Haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar untuk cari tahu lebih dalam. Kenapa? Hal penelitian tidak berhenti dalam sehari.
Karena kebenaran itu adalah luas. Dia akan dibukakan dari waktu ke waktu, saudara. Dia sesuatu yang digali dan semakin digali akan ditemukan yang lebih dalam lagi. Maka kita mencatat kita akan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Alkitab yang sama katakan bahwa selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan. Ada selalu sesuatu yang baru yang Tuhan oleh Roh Kudus-Nya mau membukakan buat saudara, supaya saudara mengalami kemerdekaan dan kebahagiaan yang seharusnya di dalam Tuhan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, saudara sudah meneliti sehingga mendapat pengetahuan, saudara mulai tekun dalamnya. Artinya saudara tetap melakukannya terus menerus. Apa yang saudara pahami, saudara dalami lebih dalam. Baru saudara menuju ke poin yang ketiga. Yang ketiga, saudara akan bukan sekedar mengetahui sesuatu yang baru, bukan sekedar mendalami sesuatu yang baru, tetapi saudara akan menjadi pelaku dari apa yang saudara ketahui. Tujuannya di sana. Saudara akan melakukan kebenaran yang saudara sudah dapatkan dalam pengetahuan. Maka firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tentunya saudara tidak dapat melakukan apa yang saudara tidak ketahui. Dan saudara tidak dapat mengetahui sesuatu tanpa saudara lebih dulu meneliti hal itu. Maka penelitian akan firman Tuhan akan bawa saudara mendapat pengetahuan. Pengetahuan yang saudara dapatkan akan membawa saudara mulai mengelolanya dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam perkataan saudara. Sehingga pada akhirnya saudara akan mencapai kepada tahap di mana saudara menjadi pelaku dari apa yang saudara ketahui, sehingga disebut orang Kristen sejati. Dan pengetahuan yang dalam yang merujuk kepada melakukan membuat saudara akan menemukan rahasia di atas segala rahasia yang adalah tidak lain Yesus Kristus Tuhan sendiri, firman yang hidup. Karena setiap firman yang saudara akan bacakan dan teliti, pelajari, akan membawa saudara menemukan satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Di sanalah terkandung kebahagiaan yang saudara manapun di dunia ini perlukan. Kebahagiaan yang sejati, yang kekal, yang abadi, yang murni. Karena hanya di dalam Yesuslah ada kebahagiaan. Selama saudara belum menemukan Yesus dalam pembacaan saudara, selama saudara belum mencapai pribadi Yesus dalam apa yang saudara lakukan atau mengetahui, saudara masih belum merdeka dan masih di dalam kegelapan. Karena hanya satu pribadi yang memerdekakan, itu pribadi Yesus. Hanya satu pribadi yang memberikan damai sejahtera yang membahagiakan, itulah pribadi Yesus. Oleh karena itu saudara, saya mengharapkan dengan judul gempa ini, gempa itu menggoncangkan hati saudara, pikiran saudara, keberadaan saudara, sehingga saudara tidak diam dan pasif, tetapi saudara mulai menjadi aktif dalam meneliti firman Tuhan, sehingga saudara pasti berbahagia karena firman Tuhan menyatakannya. Oleh karena itu, kalau ada saudara yang rindu konseling, ada yang rindu didoakan, ada yang rindu sharing, boleh saudara hubungi nomor saya yang tertera di awal dan nanti tertulis di bawah, supaya kita dapat menukar pikiran, atau saudara bisa komen di bawah sehingga saudara bisa mengkontribusikan ide saudara, pikiran saudara, sehingga kita dapat melakukan pembahasan-pembahasan yang lebih dalam. Saya membuatnya sederhana saudara, tanpa bahasa teologis yang membingungkan mungkin saudara, atas permintaan teman-teman, karena mereka minta dibuat firman yang sederhana, yang gampang dimengerti. Itu yang saya buat sesederhana mungkin kata-katanya, supaya saudara pun yang tidak sekolah tinggi dapat memahaminya. Karena firman Tuhan bukan untuk dibuat susah, tetapi dibuatnya sederhana, sehingga menjadi seperti makanan yang hanya tinggal dikunyah bagi orang yang menerimanya. Itu harapan saya, dan kiranya menjadi berkat program ini. Saudara dukung dengan cara saudara. Yang penting, yang terutama doakan supaya program ini bisa menjadi berkat buat setiap orang yang akan menonton atau mendengar apa yang disampaikan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segalanya. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.